Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita kembali melanjutkan kajian kitab Aqidah Salaf ya Ashabil Hadis, masuk di pembahasan tentang hari akhir ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa hal ya tentang hari akhir. Dan insya Allah di kesempatan ini masuk pada pembahasan tentang telaga ya. Ya Al-Hawd ya dan Al-Kautsar. Di kitab PDF-nya halaman 75. Al-imanu bil haudi wal kautsar. Iman kepada haud ya, telaga wal kautsar dan kausar. Wa yu'minuna bil haudi wal kautsar. Mereka ya para ahlu sunnah itu beriman kepada haud, telaga ya wal kausar dan al kausar. Wa idkhalu fariqim minal muwahhidina, dan memasukkan kelompok dari para ahli tauhid al jannata ke surga ya bighairi hisab, tanpa hisab. Wa muhasabatu fariqim minhum hisaban yasira, dan menghisab sekelompok mereka dengan hisab yang mudah. Wa idkhaluhum al jannata, dan memasukkan mereka ke dalam surga bighairi su'in yamassuhum, tanpa ada keburukan yang menyentuh mereka, wa azabin yalhaquhum, dan siksa yang eh, menimpa mereka ya. Wa idkhalu fariqin min mudnibihim an-nar, ya, dan memasukkan sekelompok dari orang-orang yang berdosa di antara mereka ke neraka. Tsumma yataquhum, kemudian membebaskan mereka, wa ikhrajuhum minha, dan mengeluarkan mereka darinya, dari neraka. Wa ilhaquhum bi ikhwanihim alladzina sabaquhum ilal jannati, ya, dan menggabungkan mereka dengan saudara-saudara mereka yang telah lebih dulu dari mereka ke surga. Wa ya'lamuna haqqan yakinan, dan mereka mengetahui dengan eh, sebenar-benarnya ya, dengan yakin, anna mudnibil muwahhidin, bahwa orang-orang berdosa dari para ahli tauhid, jadi orang yang masih memiliki iman di dalam hatinya, la yukhalladuna finnari, mereka tidak dikekalkan di neraka. Wala yutrakuna fiha badan, dan tidak dibiarkan, ditinggalkan di dalam neraka itu selamanya. Fa ammal kufaru, adapun orang-orang kafir, fa innahum yukhalladuna, mereka dikekalkan fiha di dalam neraka, wala yakhrujuna minha abadan, ya, dan tidak keluar darinya selamanya. Wala yasta'tibuna, dan mereka tidak apa namanya, dari kata itab ya, dari maknanya. Bentar. Ya. Ya, jadi mereka tidak bukan tobat ya, ini dari kata itab, bukan dari kata taba ya.
walayasta'tibuna ya dari kata itab. Jadi mereka tidak meminta untuk diridhoi, jadi tidak ada kesempatan untuk apa namanya diridhoi ya sebenarnya bisa juga secara makna sama mereka tidak ada kesempatan ya untuk bertobat ataupun ya untuk tidak apa bisa keluar ya dari intinya tidak bisa keluar dari neraka itu tidak bisa apa namanya mendatangkan atau membuat Allah itu jadi ridho ya atau kasihan kepada mereka. Walaifattaru anhum ya dan tidak diberikan tenggang waktu ya kata fatrah ya atau juga tidak dibuat bosan ini futur bisa juga. Oh mublisun, nah, fihi mublis dan mereka di dalamnya itu menyesal. Wala yatrukullahu fiha min usat dan Allah tidak meninggalkan di dalamnya min usati ahli iman ahadan dari orang-orang yang berdosa dari ahli iman seorang pun. Jadi kalau ada orang yang masih ada iman di dalam hatinya, ya meskipun banyak ya dosanya itu akan dikeluarkan nanti setelah mereka selesai dibalas ya dengan siksaan di neraka itu. Ya sebenarnya ini pembahasannya bukan hanya haud ya, ini sudah campur dengan pembahasan lain ya tidak fokus tentang haud. Ya jadi haud sendiri ini salah satu apa namanya segmen ya di dalam perjalanan keabadian ya sebelum masuk ke surga dan neraka. Ya jadi setelah dibangkitkan apa namanya pada hari kebangkitan ya dikumpulkan di padang mahsyar kemudian menunggu dalam waktu lama lalu kemudian Rasulullah lah yang memohon ya kepada Allah agar dimulai hisab ya kemudian nanti mizan ya walaupun memang dari segi urutan nanti ada perbedaan pendapat apakah haud ini sebelum mizan ataukah setelahnya ya dan juga apakah sebelum sirot atau setelah sirot. Ya, tapi di antara ulama ada yang menyebutkan setelah apa? Setelah sirat juga ada ya, ada perbedaan pendapat. Ya, jadi haud ini secara 65, maknanya apa? 35, 55, Khawatir 65. ya, karena memang diriwayatkan hampir bahkan ada yang nyebut hampir 50 ya, 50 sahabat. Dalam kitab Sahihain ya, Sahih Bukhari dan Muslim juga ada sekitar 20 lebih ya disebutkan ya hadis tentang haud ini. Ya, misalnya yang terkenal Rasulullah SAW itu akan menunggu nanti di haud itu. Ya, jadi yang disebut haud ya, maka di sini ada dua, ada disebut haud dan kausar. Ya. Nah, sebetulnya kalau haud itu sendiri itu sebelum di surga ya. Jadi sebelum masuk ke dalam surga ya, jadi dia luar berarti ya. Sedangkan di surga itu juga ada nanti sungai yang disebut Al-Kausar. Ya, jadi dalam surga juga ada sungai yang diberikan kepada Rasul ya sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Kausar ya inna atau inna kal kausar itu ya.
Itu salah satu tafsirnya adalah sungai di surga. Ya, Naharun wa adanilau itu ada dalam hadis. Ya, adalah sungai yang Allah janjikan untukku di dalam surga. Ya, nah haud ini telaga ini juga sebetulnya airnya itu berasal dari sungai Al-Kausar di surga itu. Ya, jadi sungai Al-Kausar yang ada dalam surga itu memancar ya ke telaga ini. Dan telaga ini juga disebut Al-Kausar juga. Ya, jadi ada dua ya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar misalnya dalam apa Fathul Bari gitu ya. Jadi bisa dua mana Al-Kausar itu bisa sungai di dalam surga dan juga telaga yang sebelum ya sebelum masuk ke dalam surga. Karena memang airnya memancar dari surga itu. Nah, nanti Rasulullah itu menunggu di telaga itu ya dan yang lebih tepat itu dia setelah hisab ya setelah hisab mizan dan sebelum sirot ya sebelum melewati jembatan di atas neraka itu. Ya, dan seperti dalam hadis dikatakan Lairidana ya ini dalam Sahih Bukhari ya akan datang kepada alayu kepadaku aqwamun ya kaum-kaum a'rifuhum wa ya'rifuna aku kenal mereka dan mereka mengenalku summa yuhalu baini wa bainahum kemudian dihalangi ya. Ini ada kaum jadi beliau menunggu kaum beliau datang ke telaga dan beliau apa melayani mereka ya. Tapi ada kaum yang kemudian dihalangi itu oleh malaikat Jibril ya. Ketika oleh malaikat Jibril mengatakan, kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Jadi orang-orang yang melakukan bid'ah ya, yang merubah-rubah. Maka Rasul mengatakan, suhkan suhkan liman gaya ba'di, menjauhlah menjauhlah bagi orang yang merubah-rubah setelahku. Ya, nah yang merubah-rubah ini bisa dua makna. Yang pertama bisa maknanya itu murtad ya, karena memang Kopi tiga. sepeninggal Rasul kan banyak ya yang murtad dari Islam. Yang kedua maknanya melakukan bid'ah ya. Para ahli bid'ah ini yang kemudian dijauhkan ya dari Rasulullah SAW. Ya, lalu bagaimana bentuknya ya atau ciri-cirinya? Itu disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari ya dikatakan haudi masyaratus syahrin ya telagaku itu apa luasnya ya apa perjalanan ya sama dengan perjalanan selama 1 bulan. Ya, jadi dari ujung ke ujung ya baik itu lebarnya atau panjangnya sama. Jadi dari ujung ke ujung ya untuk bisa melewati itu perlu perjalanan 1 bulan. Ya, jadi ini lama. Ya menunjukkan ya menunjukkan sangat luas sekali ya ininya luasnya. Ma'uhu abiyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu, warihuhu atyabu minal miski. Dan aromanya ya lebih harum daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama dan apa gelas-gelasnya ya itu seperti bintang-bintang di langit ya jumlahnya itu ya bintang di langit itu kan sangat banyak ya jadi gelas-gelasnya itu seperti bintang di langit. Man syariba minha fala yadma'u abadan. Ya, siapa yang meminum ya dari telaga itu, dia tidak akan haus selamanya. Ya.
Kemudian tentang Al-Kautsar itu juga ada ya di dalam hadis dari Anas bin Malik. Baina Rasulullah SAW data yaumin baina adhurina ya. Suatu ketika Rasulullah SAW pada suatu hari ada di antara kami igfa'atan. Ya tiba-tiba beliau itu pingsan ya. Ya kemudian mengangkat kepala beliau sambil tersenyum ya rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma'adhaka ya Rasulullah ma'adhaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Qala unzilat alayya anifan surah. Diturunkan kepadaku ya barusan suatu surat ya yaitu surat Al-Kautsar ya. Faqara'a lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar tsumma qala. Kemudian beliau berkata ya atadruna mal kautsar apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu nahrun wa adanihi rabbi. Sungguhnya dia adalah sungai yang Allah janjikan yang Tuhanku janjikan kepadaku ya azza wa jalla alaihi khairun katsir yang di dalamnya ada kebaikan yang banyak huwa haudun taridu alaihi dia adalah telaga ya yang umatku datang kepadaku yaumal qiyamah. Ya, jadi di sini disebut juga Al-Kautsar itu. Ya, makanya tadi baik yang di dalam surga ataupun ya telaga yang sebelum masuk dalam surga itu dua-duanya bisa disebut Al-Kautsar. Ya, aniyatuha adadun nujum ya, bejak wadahnya atau tempat minumnya itu sejumlah bintang-bintang. Fayuh tanajul abdu maka diberi minum ya darinya. Faqul Rabbi innahu min ummati fayaqul mata lima hadasat. Nah itu yang dihalangi tadi itu ya. Ya, jadi dikatakan kepada beliau, kamu tidak tahu apa yang diada-adakan setelahmu. Ya, dalam hadis lain juga ini faratukum alal haud, faratukum alal aku melayani kalian ya di telaga itu man maru alayya syariba wa man syariba lam yadma badan. Siapa yang melewatku, ya melewatiku, ia akan minum dan siapa yang minum tidak akan haus selamanya. Ya, jadi di surga nanti minum bukan karena haus ya, tapi karena menikmati saja. Ya, setelah minum di telaga ini tidak pernah haus lagi. Ya. Jadi itu dalam hadis-hadis yang sahih apa maka wajib kita untuk mengimani ya ini bagian dari iman kepada hari akhir ya di antaranya dan mengimani adanya haul itu ya telaga itu. Mudah-mudahan kita termasuk umat ya Rasulullah SAW yang mendapatkan istimewaan ya untuk bisa eh, dapat telaga Al-Kautsar ini. Ya, jadi di sini disebut juga bahwa orang-orang beriman ya akan ada ya di antara mereka yang akan masuk surga tanpa hisab. Ada juga yang dihisab. Ya, tapi memang hisabnya orang-orang beriman ya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah itu hanya diperlihatkan saja ya di buku catatan bahwa di situ ada dosa kemudian dihapus ya. Jadi itu disebutnya dengan al-arad ya. Ya atau al-ardu ya al-ardu nama dzalikal ardu. Jadi hanya disodorkan saja ya seperti disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, nah kemudian juga orang-orang yang berdosanya ya, yang banyak, ya lebih banyak dosanya, tapi memang masih ada iman. Ya, maka mereka harus masuk ke neraka terlebih dahulu ya, sampai disiksa ya sesuai dengan dosanya. Setelah itu kemudian mereka bisa dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga.
Ya, itu sebagaimana dalam hadis ya ada di dalam Sahih Bukhari ya. Jadi akan diangkat dari neraka itu ya orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke surga itu mereka akan dimasukkan ke dalam sungai ya, Naharul Hayat ya, sungai kehidupan, Naharul Hayat disebutnya. Ya, nah mereka mungkin ada bekas ya hitam di jidatnya, bekas siksaan di neraka dan mereka itu disebut Jahannamiyun ya. Jadi para alumni neraka Jahanam. Jadi setelah orang-orang yang mereka keluar ya dikeluarkan dari neraka Jahanam itu. Sampai nanti ada kisah kan yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu. Awalnya dia hanya ingin keluar aja gitu ya. Walaupun tidak masuk surga ya, tapi kemudian ketika mencium aroma surga itu ingin lebih dekat ya, ketika mendekati ya akhirnya ingin masuk ke dalam surga. Itu kisah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka ya, sampai setelah itu tidak ada lagi dikeluarkan dari neraka. Semuanya tetap ya tidak akan lagi keluar ya, baik itu yang di neraka ataupun yang sudah ada di dalam surga. Ya, kalau yang sudah di dalam surga itu tidak akan pernah dikeluarkan lagi ya selamanya. Ya, kemudian ini sebenarnya tidak banyak pembahasan tentang hari akhir. Atasdiku bi ru'yatil mu'minina rabbahum fil akhirati. Meyakini ya membenarkan atau meyakini dengan melihatnya orang-orang beriman kepada Rob mereka di akhirat. Ya, nah ini sebetulnya bisa masuk juga ke pembahasan sifat Allah juga. Ya, cuman sifat Allah bisa dilihat oleh orang-orang beriman di surga ya nanti. Ya, dan juga bisa dimasukkan ke pembahasan hari akhir ya, karena memang nanti di surga salah satu kenikmatan ya, bahkan yang kenikmatan paling besar adalah bisa melihat wajah Allah. Wa yashhadu ahlu sunnati dan ahlu sunnah bersaksi ya, bersaksi itu artinya meyakini dengan hati. Anal mu'minina yarawna rabbahum, bahwa orang beriman itu melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah bi absarihim, dengan mata kepala mereka, wa yang duruna ilaihi, dan melihat kepadanya, alama warada bil khabaru sahih, di atas apa yang datang yang dibawa oleh hadis yang sahih an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah SAW fi qaulihi, dalam sabda beliau, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ya, melihat bulan pada malam purnama. Wa tasbih fi hadzal khabari waqa'a li ru'yati bi ru'yati. Ya, penyerupaan pada hadis ini terletak pada cara melihat ya. Jadi melihatnya jadi menyamakan melihatnya la lil mar'i bil mar'i. Tidak menyamakan yang dilihat. Jadi ya, dalam hadis ini jangan salah paham. Ya, dalam hadis ini bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama, bukan. Tapi menyamakan cara melihatnya. Ya, bukan yang dilihatnya. Jadi liroyati biru ya la lil mar'i bil mar'i. Wal abarul warida fi ru'yah mukharrajatun fi kitab intisar biturukiha. Dan hadis-hadis yang terdapat tentang melihat ini dikeluarkan ya atau diriwayatkan dalam kitab Intisar, ini karya penulis sendiri ya Abu Usman As-Sobuni. Tapi memang sepertinya kitab ini hilang ya, tidak sampai ke kita ya, kitab Intisar ini tidak ada ya, belum dicetak ya, belum ditemukan biturukiha dengan jalur-jalurnya.
Ya, jadi ini merupakan keyakinan ya Ahlus Sunnah ya, baik di dalam hadis ataupun di dalam Quran juga disebut ya ila rabbiha nadhirah. Jadi wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya wajah-wajah yang berbahagia ya berseri-seri mereka melihat kepada Robnya. Itu kan di dalam Al-Quran juga disebut. Jadi akan melihat. Bahkan orang-orang kafir akan dihalangi dari melihat Allah ya. Innahum yawma idzin lamahjubun. Jadi mereka akan terhalang dari melihat Allah. Orang-orang kafir ya. Berarti sebaliknya orang-orang beriman ya akan melihat. Ya juga apa namanya Allah akan menjanjikan orang-orang beriman itu al-husna. Itu kan dalam tafsirnya al-husna itu adalah surga wa ziyadah dan tambahan. Tambahan itu adalah melihat Allah. Ya, jadi baik di dalam Al-Quran termasuk juga di dalam banyak hadis menyebutkan ya bahwa orang beriman di surga akan melihat Allah. Ya, jadi tidak ada ya alasan bagi orang beriman untuk menolak ini karena ya kita mengimani apa saja yang datang dari Allah. Ya. Nah, tentu semua ya berita yang Allah sampaikan kepada kita ya harus dipahami secara hakikat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kalau di dunia betul tidak akan bisa melihat. Ya, makanya kepada Nabi Musa kan Allah mengatakan lantaroni, engkau tidak akan pernah bisa melihatku ya. Tapi di akhirat tidak mustahil ya, gitu. Dan melihatnya itu tentu tidak menguasai ya hakikat ya zat Allah sepenuhnya itu ibarat. Ya makanya di sini diumpamakan melihatnya seperti melihat bulan purnama ya. Ketika kita melihat bulan purnama, ya itu melihat jelas tapi kan kita tidak menguasai hakikat ya. Bulan purnama itu secara hakikat penuhnya seperti apa kan tidak dengan melihat begitu saja kan tidak kita ketahui ya secara penuh ya hakikatnya itu bulan purnama itu. Jadi seperti itu melihat Allah itu ya. Nah, jadi sudah imani saja seperti itu ya. Eh apa namanya tanpa harus kemudian memikirkan terlalu jauh tentang bagaimananya dan sebagainya ya bahkan nah inilah yang ditolak oleh orang-orang yang menggunakan kaidah-kaidah ilmu kalam ya ya dimulai dari Jahmiyah Mu'tazilah yang kemudian juga kan diikuti oleh ahli kalam Asy'ariyah Maturidiyah ya di mana mereka menggunakan ya kaidah-kaidah ilmu kalam yang membuat mereka apa tidak meyakini ini sepenuhnya ya atau jadi rumit gitu pemahamannya karena dalam usul kalam mereka bahwa kalau bisa dilihat ya jadi yang bisa dilihat itu berarti fisik gitu ya berarti jisim gitu kemudian juga berarti ada di satu arah ya berarti dia butuh kepada tempat begitu nah itu kan pemahaman seperti itu lahir dari ya dia hasilkan dari kerangka berpikir yang salah ya jadi dianggapnya kalau ada pada arah itu berarti menunjukkan bahwa itu ada pada tempat ya. Makanya saya katakan ya dalam tulisan saya bahwa usul kalam ini, landasan kalam ini kan pada hakikatnya dia hanya pengamatan yang pendek ya terhadap makhluk. Ya, pengamatan yang pendek terhadap makhluk lalu dijadikan untuk menghakimi ya sifat-sifat Tuhan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi mereka mengamati makhluk ya bahwa yang dilihat ya oleh manusia itu pun kan mereka hanya mengamati yang terlihat saja. Padahal makhluk itu bukan hanya yang terlihat saja, ada juga makhluk-makhluk yang gaib yang tidak terlihat. Jadi pengamatan yang pendek terhadap makhluk ya bahwa yang namanya tempat itu ya fisik misalnya ataupun berada di arah yang namanya arah itu adalah tempat ya atau fisik ya itu kan adalah pengamatan yang pendek. Ya, lalu kemudian mau dijadikan kaidah ya ataupun landasan ya untuk memahami sifat-sifat Allah. Ya, sehingga mereka menolak ya hadis-hadis yang secara jelas ya menyebutkan sifat ya padahal kan sebetulnya prinsipnya sudah jelas Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dari makhluknya ketika ya misalnya tadi ya Allah bisa dilihat di hari kiamat Allah itu maha tinggi ya jadi ketika disebut maha tinggi atau tinggi dari makhluknya berada di atas ya di atas dari makhluknya ya Allah kan jelas ya ketika disebut berada di atas ya berarti kan berada di arah atas yang namanya atas itu orang yang akalnya sehat akan memahami yaitu adalah arah. Nah, cuman masalahnya arah di situ bukan makhluk. Ya, arah itu iktibariyah ya, ya ada di situ ada iktibariyah dinisbatkan. Allah dinisbatkan dengan makhluknya. Allah itu berada di atas makhluk ya. Karena kalau Allah tidak berada di atas, lalu di mana? Apakah di bawah? Kan itu lebih apa namanya menjadi sifat kekurangan ya tidak mungkin bagi Allah. Ya ataukah kan kemungkinannya ada tiga ya kalau Allah itu berada itu. Apakah dia di atas makhluk, di bawah makhluk atau sejajar? Nah, itu yang lebih yang paling mungkin yang paling cocok sesuai bagi keagungan Allah ya Allah di atas makhluk. Lalu kalau tidak seperti itu ya kalau misalnya apakah Allah itu menyatu dengan makhluk? Makanya ini kan logika Imam Ahmad ya. Jadi Imam Ahmad juga berdalil dengan logika tentang Allah berada di atas itu. Ya, jadi Imam Ahmad mengatakan Allah kepada orang-orang ya yang menolak ini ya, orang Jahmiyah ya. Jadi pertanyaannya apakah Allah itu menyatu dengan makhluk atau terpisah? Gitu. Ya, kalau tadi misalnya tidak boleh berada di apa dikatakan di atas, di bawah atau ya berarti kan Allah menyatu. Nah, itu adalah keyakinan yang keliru ya. Ya Allah menyatu dengan makhluk itu juga keyakinan syirik gitu ya. Tidak mungkin kan Allah menyatu. Nah, berarti Allah terpisah. Zat Allah itu terpisah dari makhluk. Nah, ketika terpisah dari makhluk, apakah posisinya di atas, di bawah atau di tengah atau sejajar? Nah, Allah menyatakan dalam banyak ayatnya ya dan juga dalam hadis bahwa Allah itu di atas makhluk. Ya, dan di atas itu tadi bukan berarti berada di tempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Itu hanya penisbatan Allah ya dinisbatkan dengan makhluk. Dan makhluk ini ada batasnya. Ya. Jadi bukan membatasi Allah. Itu kan orang-orang itu keliru. Jadi ketika disebut had gitu ya batasan. Artinya makhluk ini kan punya batasan. Nah, jadi ada batas ujung akhir dari makhluk. Ketika tidak ada lagi makhluk di situ, ya maka Allah itu terpisah dari makhluk, ya dan berada di atas makhluk. Ya, nah makanya nanti ketika orang itu bisa ya memahami dalam menetapkan Allah itu di atas makhluk, tidak akan sulit untuk memahami ini, tidak akan sulit memahami bahwa orang beriman di surga akan melihat Allah. Ya, tidak akan sulit karena memang istilahnya ini menjadi cabangnya ya. Jadi
Akidah ini cabang dari iman kepada sifat ya Allah itu berada di atas makhluk. Nah, kalau para ahli kalam itu kan mereka menolak Allah berada di atas. Sehingga sulit juga memahami ini. Ya, sehingga mereka tidak secara jelas meyakini ini. Jadi mereka kemudian mencari-cari gitu ya, apa namanya takwilnya. Ya kalau kita ya Ahlussunnah gampang saja. Jadi ya melihat secara kasat mata sudah begitu. Ya dan sama seperti melihat bulan purnama tadi kan berarti di atas. Itu kan jelas sekali. Jadi kita melihat Allah itu Allah di atas kita. Seperti halnya bulan purnama di atas kita kan jelas dalam hadis ini. Dengan mata kepala kita sendiri ya, secara langsung. Karena kan di sini tarawna robbakum. Kalian melihat Rob artinya secara langsung. Nah, sedangkan ahli kalam itu kan mereka sungkan untuk menetapkan ini. Karena dianggapnya, oh berarti Allah fisik gitu kan, jisim. Itu dibayang-bayangi itu. Ya, sehingga mereka kemudian mengambil kesimpulan jadi tidak secara langsung. Jadi di ibaratnya ditampakkan gitu di di mata mereka itu nampak gambar gitu ya. Ini berarti tidak melihat Allah secara langsung itu cuma hanya gambarnya saja. Ya, jadi mereka mencari-cari takwil yang pada akhirnya menyusahkan diri mereka sendiri, ya, padahal dalam hadis ini jelas, begitu. Ya bahkan yang ada dalam hadis ya di ketika Allah bertanya pada ahli surga, maukah aku tambahkan ya kepada kalian? Kata para ahli surga itu apalagi ya Allah gitu ya, kami sudah sangat banyak ya diberi nikmat ini. Kau telah memutihkan wajah kami, kau telah apa intinya banyak ya sudah cukup gitu ya kenikmatan di surga itu. Lalu kemudian Allah menyingkapkan tabir ya, kemudian mereka melihat ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kemudian ya ini yang terakhir nih tentang hari akhir, iman pada hari akhir. Al-imanu bil jannati wan nar, iman kepada surga dan neraka, wa annahuma makhluqatan la tanfiyani abadan. Keduanya diciptakan dan tidak akan fana selamanya. Wa yashhadu ahlu sunnah meyakini ya annal jannata wan nar makhluqatani, bahwa surga dan neraka itu diciptakan, wa annahuma baqiyatani, dan keduanya kekal ya, tetap la tabniyani aman, tidak akan fana. Wa nahal jannati la yakhrujuna minha abadan, ahli surga tidak akan keluar darinya selamanya. Kadzalika ahlun nar, begitu juga ahli neraka, alladzina hum ahluha hulikulaha, yang mereka itu adalah penghuninya yang diciptakan untuknya. La yarujuna minha abadan, mereka tidak akan keluar dari selamanya. Wa yu'maru bil maut, dan diperintahkan kepada kematian, faidwahu ala surin ya, disembelih di atas pagar ya, eh, antara surga dan neraka. Wa anal munadi wa nadi yaumaidin, dan ada yang menyeru pada hari itu, ya al jannah huludun la maut wala mautun. Wahai penduduk surga ya, kekal tidak ada kematian. Wa ya ahlal nar huludun wala maut. Wahai penghuni neraka, kekal tidak ada kematian. Alamaro nabil khabarus sahih an Rasulullah SAW, berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya, jadi ini untuk menunjukkan bahwa surga dan neraka itu kekal. Jadi simbolkan ya dalam hadis lain ini disebut kambing ya, kambing yang disembelih. Jadi itu disimbolkan dengan kambing, kematian itu. Lalu disembelih, jadi tidak ada lagi kematian. Setelah itu yang ada adalah kekal. Dan orang-orang di neraka pun kan mereka ketika setelah habis ya disiksa itu kan dibentuk kembali terus seperti itu. Jadi tidak tidak ada akhir.
Ya, dan bahwa surga dan neraka ini sudah diciptakan, sudah ada ya. Bahkan kan Nabi Adam pernah masuk ke dalam surga itu, lalu diturunkan ke bumi ya. Jadi surga dan neraka itu sudah diciptakan. Makanya dalam ayat selalu disebut ya apa? Misalnya surga uiddat lil muttaqin ya. Surga itu telah itu uidat pakai fi'il madi ya, telah disediakan bagi orang bertakwa. Begitu juga neraka uiddat lil kafirin wa taqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Telah disediakan artinya sudah diciptakan ya bagi orang-orang kafir. Dan ada juga ya pembahasan apakah surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu sama dengan surga yang abadi. Yang lebih kuat ya tentu sama aja gitu ya. Sama ya surga yang dimasuki dulu oleh Nabi Adam ya dengan surga yang akan nanti dimasuki setelah hari kiamat itu. Ya baik buat sekalian ya sudah selesai ya insya Allah pembahasan tentang hari akhir ya tapi masih banyak sih dalam kitab ini pembahasan-pembahasan lain ya, ada tentang hakikat iman ya dan yang lain-lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Cukup ya insya Allah. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.